Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, pada pertemuan ini adalah pertemuan eh, bukan pertemuan terakhir ya, tapi ini materi yang terakhir eh, tentang gaya-gaya teater. Karena kita sudah belajar teater bernyanyi, kemudian teater tari, lalu ada juga teater kalau tidak salah yang pertemuan-pertemuan yang lalu teater klasik dan sebagainya itu. Nah, kita akan juga harus melihat bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir. Karena memang capaian mata kuliah dramaturgi di semester 3 ini adalah kita harus bisa dan mampu memahami bagaimana pertunjukan teater ya yang sejak dulu ya perkembangannya bagaimana secara nasional maupun global. Nah, kita juga harus tahu bagaimana cara menulis paling tidak ya. Setelah teman-teman tahu bagaimana stand up comedy ini, teman-teman bisa menulis materi stand up minimal 5 beat atau 5 joke ya, seperti itu. Tapi sebelumnya mari kita lihat apa sih stand up comedy itu ya. Sebentar saya akan ini. Jadi stand up comedy itu adalah komedi yang dibawakan oleh satu orang dalam bentuk verbal. Jadi stand up comedy ini biasanya dilakukan oleh satu orang. Bukan biasanya ya, memang lebih seringnya memang harusnya dilakukan oleh satu orang. Dan tidak banyak menggunakan properti, tidak banyak menggunakan atribut, dan hanya mengandalkan kekayaan verbal. Dalam stand up comedy ada hal yang harus kalian ketahui. Kenapa kok kita sampai belajar stand up comedy di dramaturgi. Melihat fenomena 10 tahun terakhir atau ya kira-kira 10 tahun terakhir mulai munculnya stand up comedy di Indonesia oleh beberapa artis yang saat ini mungkin teman-teman tahu seperti Raditya Dika, kemudian Pandji Pragiwaksono, lalu Aris Prakasa. Nah, mereka tidak hanya hidup di dunia stand up, tapi mereka hidup di dunia komedi itu, dan mereka berhasil membuat sebuah film, kemudian naskah. Nah, ini kenapa bisa ya? Tentu ini menarik. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang perlu kita ketahui. Bagaimana teknik-teknik dalam membuat stand up comedy. Tujuannya sudah jelas tadi, kita bisa membuat materi. Jadi naskah dalam stand up comedy itu namanya materi. Materi itu adalah joke atau kalimat-kalimat lucu yang nanti terdiri dari setup dan punchline. Setup adalah bagian yang tidak lucu dan punchline adalah bagian yang lucu. Nanti saya akan jelaskan ya. Selamat malam. Belum situ. Oke. Kita mungkin teman-teman sudah melihat stand up comedy, tapi saya punya satu video. Satu video ini nanti kita akan lihat sedikit saja, sekilas. Kira-kira apa sih yang menjadi bekal seorang stand up komedian atau
seorang komika, apa yang harus dimiliki sebelum menjadi stand up comedian? Kita melihat Sadana Agung, dia merupakan peserta atau yang mengikuti stand up Kompas TV. Saya pilih karena dia punya karakter yang cukup menarik. Saya besarkan dulu ya, supaya lebih. Selamat malam, Purwoto. Wahyudi. Tugimin. Di sini yang pertama menjadi modalnya adalah wajahnya ya pasti ya. Ketika kita melihat dia menjadi seorang komedian, saya pikir dia punya kemampuan untuk menilai potensi dirinya. Ada peluang bahwa memiliki wajah yang lucu ya, lucu bukan cute ya, tapi lucu yang dalam arti seperti dia punya potensi untuk diperhatikan dan membawa sesuatu yang lucu. Kemudian dia memilih kata-kata yang lucu juga. Misalnya diksi-diksi tentang nama, yaitu Purwoto, terus Tukimin, seperti itu. Nah, diksi-diksi yang dipakai tentunya diksi-diksi yang lucu. Tapi sebelum dia di sini, dia juga sudah menyadari bahwa aku datang ke panggung, aku menyadari bahwa aku lucu. Kalau tidak merasa lucu, Anda datang ke panggung, ya Anda akan merasa tidak lucu dan akhirnya itu berefek kepada situasi emosi yang ada di panggung. Ya sama seperti ketika berteater lain atau berdrama, ya kita sudah membangun bagaimana kita supaya penonton yakin dengan hadiran kita di atas panggung. Tapi dalam stand up comedy sangat personal, karena mungkin bisa jadi dalam kehidupannya cara berbicaranya juga seperti itu, atau juga diciptakan sebagai kebutuhan entertainment seperti itu. Kita lanjutkan dengan kenapa dia menyebutkan kata-kata ini dan seterusnya. Jumiter. Kita baru dengar nama-nama ini aja, udah bisa menyimpulkan bahwa ini tuh orang-orang Indonesia, ya kan? Seperti yang saya jelaskan, dalam stand up comedy ada yang namanya set up, lalu ada punchline. Di set up itu intinya untuk mempermudah kita memahami adalah bagian tidak lucu. Ya kalau bisa lucu, bagus. Kalau tidak lucu, tidak apa-apa. Tapi punchline adalah bagian yang mengejutkan dan itu harus lucu dan tidak terduga oleh orang-orang. Lalu penonton juga setuju di situ. Ketika dia menyebutkan Tukinin, Purwoto, memang nama orang Indonesia. Nah, punchline-nya adalah kesepakatan yang dihadirkan kepada penonton bahwa ya betul ini orang Indonesia. Tidak ada nama Tukimin di negara lain. Nah, pengembangannya akan seperti ini. Emang cocoknya begitu. Mana mungkin nih kalian dengar nih meatun. Sebentar ya.
bahwa ini tuh orang-orang Indonesia, ya kan? Nah, Juminten. Kita baru dengar nama-nama ini aja, udah bisa menyimpulkan bahwa ini tuh orang-orang Indonesia, ya kan? Emang cocoknya begitu? Mana mungkin nih kalian dengar nih, Meatun. Ini kayaknya orang Uzbek nih kayaknya. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau orang Uzbek, gak mungkin Meatun. Meatok mungkin ya. Kalaupun ada orang luar negeri kok pakai nama Indonesia, itu kayaknya gak cocok gitu, kayak kedengarannya aneh. nah, nanti kita akan membedah lebih dalam bagaimana teknik atau cara membuat sebuah joke. Karena tadi mungkin teman-teman sudah mendengar sedikit joke ya, tidak hanya bagian lucu dan tidak lucu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa dikatakan hal yang negatif. Tapi sebelum itu kita akan melihat bagaimana fenomena 10 tahun terakhir di stand up comedy Indonesia. Stand up comedy di Indonesia sebenarnya kira-kira ada di tahun 2010-11 ya, mulai populer oleh Raditya Dika, kemudian oleh Panji Pragiwaksono, karena mereka membuat YouTube dan mereka juga penyiar radio yang kemudian mencoba membuat komunitas, namanya komunitas Stand Up Indonesia, yang kemudian diakomodasi oleh televisi seperti Kompas TV, Metro TV, dan sebelumnya sudah ada cikal bakal seperti Warkop, kemudian Ramon Papana juga sudah membuat stand up di kafe waktu itu, cuman belum terlalu booming. Nah, ketika Raditya Dika, karena dia memiliki subscriber yang cukup banyak, jadi ada banyak orang-orang yang mulai tertarik dengan stand up comedy, mulai teredukasi apa sih stand up comedy itu. Nah, sampai ada aliran stand up raditisme. Jadi orang-orang yang sering meniru Raditya Dika seperti itu. Lalu ada stand up comedy Kompas TV, lalu ada Suci Indosiar, stand up Suca Indosiar, maaf, stand up Academy, ya, Indosiar, dan setelah itu menyebar juga di berbagai daerah stand up daerah seperti stand up Indo Jogja, stand up Indo Semarang, stand up Indo Bandung, stand up Indo Jakarta, stand up Indo Jambi juga ada, stand up Indo Makassar. Di seluruh provinsi ada komunitasnya yang mereka punya hierarki stand up Indonesia, lalu stand up provinsi, stand up kabupaten, bahkan mungkin stand up kampus-kampus. Jadi di 10 tahun terakhir memang upaya-upaya untuk mengenalkan stand up comedy di kalangan mahasiswa, lalu kalangan kafe, sangat-sangat diupayakan oleh orang-orang stand up comedy, karena dengan demikian orang-orang akan tahu bagaimana stand up comedy, kemudian apa sih yang dilakukan oleh orang-orang stand up comedy. Nah, stand up comedy sebenarnya sudah ada sejak tahun 1979 di Inggris, tapi mereka memainkan stand up comedy di aula-aula tempat bernyanyi. Nah, lalu di Inggris itu juga menggunakan
stand up comedy yang bergaya Amerika. Jadi ya di Amerika dan Inggris tuh hampir sama tahunnya. Jadi kira-kira 1970-an. Dan mereka membuat sebuah komedi cafe. Jadi komedi cafe yang kemudian itu melahirkan stand up komedian, barulah dibawa mereka ke ruang pertunjukan yang konvensional seperti itu. Lalu di Indonesia sedikit berbeda karena mulai dari dikenal oleh televisi, lalu dikenal oleh tempat-tempat tertentu di kafe juga, ya. Tapi bukan komedi cafe karena tidak ada kafe yang memang serius melakukan rutinitas stand up. Memang kafe itu dibangun untuk stand up comedy, tidak ada seperti di Amerika. Tapi di sini kafe yang mungkin bisa menyediakan tempat untuk anak-anak komunitas, ya disitulah mereka membuat acara stand up comedy. Lalu yang dilakukan mereka apa biasanya? Yang dilakukan mereka adalah pertama mereka menulis. Jadi menulis materi biasanya dilakukan secara mandiri. Jadi mereka bisa observasi itu bisa melihat dirinya sendiri, lalu juga bisa melihat lingkungan, bagaimana lingkungan itu yang terjadi, apa saja, lalu hal-hal yang menarik mereka tulis. Nanti saya akan coba gambarkan ya bagaimana caranya. Ini cara penulisan materi stand up comedy. Jadi ini dilakukan sebelum yang namanya open mic. Jadi open mic itu adalah ajang latihan untuk mencoba materi stand up comedy. Yang pertama, memang ini kadang-kadang dilakukan oleh komika. Komika itu adalah sebutan untuk stand up komedian. Menentukan tema, lalu menentukan topik. Nah, bagaimana caranya adalah sesuatu yang dekat dengan duniamu. Jadi saya tidak mungkin menjelaskan, misalnya saya bekerja di bidang pendidikan, pasti materi-materi saya tidak jauh dari kehidupan pendidikan atau tidak jauh dari masa lalu saya, pengalaman saya ketika saya berada di Jogja misalnya, ketika saya berada di Kalimantan misalnya. Nah, pengalaman-pengalaman yang sangat dekat dengan saya. Lalu topik itu apakah ada diketahui oleh orang-orang? Misalnya ketika saya ingin stand up comedy, saya ingin menjadi komika di Jambi, pasti saya harus melihat bahwa pengalaman saya, misalnya pengalaman saya di Kalimantan, kira-kira diketahui tidak oleh orang-orang di Jambi. Nah, itu sebagai jembatannya. Nah, nanti jadilah di sini, di bagian topiknya nanti, karena ada jembatan di mana antara pengetahuan saya dan pengetahuan penonton nantinya atau masyarakat Jambi yang nanti akan saya patahkan menjadi atau buat menjadi sebuah materi yang menjadi sebuah joke, mana setup dan mana punchline. Ini bagian yang cukup bisa dikatakan memusingkan juga karena membuat uraian dari topik. Misalnya saya ingin membicarakan tentang jalan ya di Kalimantan atau jalan yang ada di Jambi. Nah, yang harus saya lakukan, saya harus membuat sebuah premis. Premisnya bagaimana kita menciptakannya? Kita harus bertanya.
jalan, misalnya saya ingin melihat bahwa jalan di Mendalo Asri itu rusak. Oke. Apa ya yang aneh dari jalan Mendalo Asri? Atau apa yang aneh dari jalan di Jambi? Apa yang aneh? Lalu apa yang menakutkan? Situasi-situasi yang menakutkan di Jambi, di situasi jalan itu. Lalu apa yang sulit? Atau kesulitan-kesulitan apa? Dan apa hal-hal yang bodoh yang terjadi di situasi jalan itu. Nah, keempat ini menjadi cara untuk membuat premis. Kenapa empat ini dilakukan? Selalu hal-hal yang aneh, menakutkan, atau sulit, atau bodoh, ini untuk menghasilkan tawa. Karena hal-hal yang positif, kemungkinan untuk tawa itu sangat kecil. Misalnya hal-hal positif, misalnya hal positif, Dinda cantik misalnya. Bukannya lucu tapi malah sombong. Nah, hal-hal yang negatif mungkin lucu. Seperti apa nih yang aneh dari Dinda? Mungkin dia ngorok kalau tidur. Nah, hal-hal yang negatif itulah yang bisa menjadi sebuah potensi lucu yang kemudian nanti akan diambil sedikit demi sedikit menjadi sebuah materi. Tapi sebelum ke situ mungkin ada pertanyaan dulu. Pertanyaan Pak, Ya, silakan. ini tadi Pak masalah tema Pak. Tema, oke? Ini kan sebelumnya Pak, ini kan ada sesuatu yang dekat dengan komika Pak. Kalau hidup komikanya kurang aneh, kurang seru untuk jadi materi Pak, dan hidup orang lain lebih seru, itu bagaimana Pak? Baik, itu menarik ya. Ternyata hidup saya tidak seru. Hidup orang lain lebih seru. Ini menarik. Kenapa? Saya pikir ini tidak akan terjadi ketika kamu ini akan terjadi ya. Ketika kamu belum menyadari hal-hal yang menjadi potensi kamu. Jadi memang perjalanan komika itu cukup rumit karena misalnya ketika seorang komika, saya contoh Denny, dia seorang yang memiliki disabilitas, dia duduk di kursi roda. Kemungkinan ketika dia melihat dirinya itu adalah sebuah penderitaan, ya, sebuah penderitaan. Tapi ketika dia melihat bahwa ini potensinya, bahwa saya mulai menerima kedisabilitasan saya, kekurangan saya, dan saya menganggap ini sebuah potensi, nah, terjadi sebuah penerimaan diri, berdamai dengan diri sendiri, lalu dia dapat menemukan sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya. Bagaimana seorang disabilitas bisa menertawakan hidupnya sendiri. Nah, jadi mohon maaf nih ya, kalau ada kecurigaan saya kalau hidup Anda baik-baik saja, kemungkinan Anda belum menyadari potensi-potensi itu, potensi-potensi yang ada di dalam diri Anda. Nah, tadi soal tema ya, soal tema memang harus dekat dengan Anda. Ambil contoh, karena Anda mahasiswa, ya sudah, jangan terlalu banyak pusing atau terlalu banyak berpikir. Yang paling dekat dengan Anda adalah mahasiswa. Kalau saya pikir di kehidupan mahasiswa tidak mungkin Anda baik-baik saja, atau di kehidupan keluarga juga tidak mungkin baik-baik saja. Pasti ada hal-hal yang mungkin punya pengalaman yang aneh atau pengalaman yang lucu kayak gitu.
saya mau kasih tahu kalian ya, kalau kalian merasa selalu ingin diperhatikan dan selalu tiba-tiba ingin membuat sebuah joke ketika kalian bertemu dengan teman-teman kalian, nah itu kemungkinan kalian punya bakat untuk stand up comedy. Ada pertanyaan lagi? Pak, melanjutkan yang tadi Pak. Betul. Masalahnya apa ya Pak kira-kira kalau kita menggunakan tema yang jauh dari diri kita Pak? Baik, saya duduk saja. Masalah yang terjadi ketika tema itu jauh dengan diri kita, pertama, kita akan menjadi sulit untuk mencari hal yang lucu. Yang kedua, ada bahayanya ketika itu bukan pengalamanmu dan itu pengalaman orang lain. Bisa saja itu bukan menjadi sebuah komedi, itu menjadi sebuah tragedi komedi, dan kamu menertawakan orang lain yang pada akhirnya kamu menjadi superioritas, dan akhirnya itu menyinggung orang itu. Jadi untuk di Indonesia masih belum terlalu diterima. Ada, tapi pasti dia akan membuat jembatan atau mengaitkan dengan kehidupannya seperti itu. Jadi tidak hanya menceritakan hal lucu, tapi menceritakan pengalaman. Karena di stand up comedy itu memang berangkatnya dari kegelisahan. Jadi kata kuncinya adalah kegelisahan. Jadi memang harus gelisah dulu. Kalau Anda tidak gelisah, Anda menjadi orang yang sulit untuk mencari materi atau joke-joke yang berpotensi lucu. Bagaimana? Silakan. Pak, kalau saya lihat-lihat ya Pak, stand up comedy ini sama kayak teater tutur ya Pak ya? Benar tidak Pak? Cuman mungkin konteksnya yang dibicarakan, konteksnya berbeda ya Pak ya? Ya. Ini lebih ke lawak-lawakan gitu. Ya. Gimana menurut Bapak? Jadi Kalau teater tutur dibuat seperti stand up comedy, bagaimana Pak? sebenarnya seperti ini. Stand up comedy ini sudah punya rumusan-rumusan. Jadi misalnya dalam 1 menit berapa kali nih ketawanya? Ada target. Jadi target tawa. Jadi memang targetnya tawa penonton. Kalau penontonnya nangis, itu bukan stand up comedy, bukan komedi, itu tragedi. Betul. Jadi di stand up comedy nanti ada yang namanya rule of three. Jadi nanti ini ya saya sekalian menjelaskan karena ini berkaitan dengan ini ya. Jadi ini hal yang cukup sering. Rule of three itu biasanya misalnya ada kalimat atau peristiwa yang lucu atau biasa saja, kemudian lucu dan lucu sekali. Ya, jadi tidak bisa hanya lucu, dan kalau mau nambah lagi harus lebih lucu lagi, gitu. Tapi yang biasa dipakai adalah rule of three. Jadi ada 3 tingkatan lucu, biasa saja atau lucu, lucu sekali dan sangat lucu seperti itu. Nah, one liner ini terdiri dari satu kalimat yang lucu. Jadi tadi Sadana Agung tadi ya dalam stand up comedy ya dia menggunakan one liner di dalam materinya. Misalnya dia hanya menyebutkan tukimin. Tukimin itu menjadi lucu. Jadi dalam satu kalimat atau satu kata itu lucu, yaitu namanya one liner. Kayak gitu. Nah, teater tutur itu mungkin mirip dengan storytelling. Tapi di storytelling dalam stand up comedy tetap sama. Jadi kita punya yang namanya laugh per minute. Jadi tertawa per menitnya berapa. Jadi harus tahu targetnya.
Jangan sampai ketika di panggung tidak siap, bahkan bertanya dengan penonton itu sudah ada rumusnya. Maksudnya kira-kira jawaban penonton itu apa, nanti diprediksi. Saya akan memberi bertanya dengan penonton, ya saya harus siap dengan kemungkinan jawaban penonton, dan nantinya harus menimbulkan sesuatu yang lucu juga. Jadi tidak boleh hanya pertanyaan retorika yang hanya ya bertanya apa kabar saja atau kayak gitu. Sedang apa? Itu tidak boleh di dalam stand up comedy. Tapi memang harus dipersiapkan. Ada yang namanya roasting. Itu juga sudah dipersiapkan. Seperti materi saya lupa ya, materi teman saya misalnya, dia bertanya, Mbak ini yang hijabnya warna orange, manis ya, seperti es jeruk misalnya, rasanya pengen saya sedot, seperti itu. Nah, ketika penonton sudah disanjung-sanjung dan pemilihan kalimat punchline-nya saya pengen sedot, nah itu tuh menjadi target yang ingin disampaikan ke penonton. Interaksi ini tidak sia-sia seperti itu. Jadi tidak hanya memanggil penonton atau apa, tapi ada hal-hal yang memang ingin dicapai dalam interaksi itu, seperti itu.